Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartini dengan NIM B052243 kelas Administrasi Kesehatan D, tepatnya di Prodi Administrasi Kesehatan Universitas Sulawesi Barat angkatan tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang penyakit stroke untuk memenuhi tugas. Langsung saja, yaitu pengertian penyakit stroke. Definisi menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik, vokal dan global yang memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih, atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Selanjutnya yaitu gejala dan tanda-tanda stroke. Yang pertama, senyum tidak simetrik, mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Yang kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah secara tiba-tiba. Yang ketiga, bicara pelan atau tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata yang dibicarakan. Yang keempat, kebas atau baal atau kesemutan separuh tubuh. Yang kelima, rabun pandangan mata kabur terjadi secara tiba-tiba. Yang keenam, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu jenis stroke. Ada dua, stroke sumbatan dan stroke pendarahan. Yang pertama, stroke sumbatan. Stroke yang paling sering terjadi yaitu stroke emboli, di mana bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkup menuju otak. Yang kedua, stroke trombotik, bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang menyuplai darah ke otak. Selanjutnya, stroke pendarahan. Yang pertama, pendarahan intraserebral, di mana pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel-sel otak mati sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Selanjutnya, pendarahan subarachnoid, di mana pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Adapun 3 faktor yang meningkatkan risiko seseorang mengalami stroke, yaitu faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya. Adapun yang termasuk dalam faktor risiko kesehatan diantaranya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan obesitas. Sedangkan yang termasuk dalam faktor risiko gaya hidup yaitu merokok, kurang olahraga atau aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Sementara dari beberapa kondisi yang termasuk dalam faktor risiko lainnya adalah faktor usia, di mana semakin bertambahnya usia maka risiko seseorang mengidap stroke juga jauh lebih tinggi atau rentan dibandingkan dengan orang yang lebih muda. Adapun cara pencegahan stroke. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain menjaga pola makan terlalu banyak, mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko hipertensi yang memicu terjadinya stroke. Yang kedua, rutin berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Yang ketiga, berhenti merokok. Perokok berisiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke, sebab rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal.
Jadi, orang-orang dengan kondisi tertentu wajib mewaspadai kemungkinan terkena stroke ringan. Misalnya, orang yang merokok, mengidap tekanan darah tinggi, hipertensi, dan orang dengan berat badan berlebih. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan dari beberapa pencegahan dan penyebab terjadinya stroke lebih dan kurang yang melibatkan